wah ini jaringan Gus Durian keren, gue bilang. Salut lah Gus Durian Bekasi Raya ini. Jangan digituin bos, takutnya cuma framing doang. Oke, gak jadi putar kata-kata gue. Tapi tapi ini serius. Buat gue satu hal yang memang perlu diperhatikan teman-teman. Kita berani untuk kasih waktu ke orang lain, kasih tenaga ke orang lain. Tadi tanpa pandang agama dan tanpa pandang suku apa yang kita bantu. Iya, kemarin turun sembako itu ya. Wah itu gokil bro. Itu gokil asli gua ya entah kita hanya jadi penyalur, tapi buat gua iya, benar. Ketika lu kasih waktu, kasih tenaga, istimewa. dan itu berdampak buat orang-orang yang kena dampak corona ini. Dan jujur aja bro, kemarin pas gua keliling itu ke GKP capek sih. Mana nggak kasih minum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di segmen obrol-obrol di Arul LGT ID. Kali ini gua ada tamu 2 orang. Yang pertama adalah Pendeta William. Dia pakai peci putih, jadi sekarang Ustadz William. Bukan William Xiao ya. William Xiao. Dan satu lagi ada Kang Opi Lengket Suraden. Gimana, sehat semuanya? Puji Tuhan sehat. Jangan sampai nggak sehat ntar corona loh. Oke, gue mau ngobrol-ngobrol santai nih. Atau Kang Opi mau ada yang kita bantai nih? Tamu kita yang satu ini. Jadi ini gue seperti masuk ini ya, kandang penyembelihan gitu ya. Ntar lagi Idul Adha. Ntar lagi Idul Adha tuh hati-hati loh. Oke, apa yang mau lo tanyain ke ini penyuka babi ini? Big lovers. Wih, big lovers ya. Nggak, selama pandemi gimana sih? Pendeta di masa pandemi itu? Jadi pendeta online gua. Ya, jadi karena jarak dibatasi gitu ya. Jadi memang 3 bulan, ya hampir 4 bulan lah, 3 bulanan inilah. Lu khotbahin kamera ya? Iya, jadi kayak begini lah. Makanya tadi begitu lu setel kamera nih, gua udah siap-siap mau khotbah aja. Nggak nih, sebenarnya enakan mana deh? Enakan mana? Khotbah online atau khotbah offline? Ada masing-masing punya positif negatifnya. Kalau online itu lu bisa merancang khotbah dengan sesempurna mungkin. Oh, iya. Jadi kalau gua ada salah ngomong, ketelingsut lidah itu bisa cut. Nanti diedit, disambung. Tapi kalau offline kan enggak. Kalau salah ya paling minta maaf, tadi salah. Tapi nggak enaknya nggak ada interaksi. Karena kalau buat gue sendiri pribadi, khotbah itu bukan gue cuma soal ceramah doang, tapi sebetulnya meskipun jemaat nggak ngomong gitu ketika gue khotbah jemaat nggak ngomong, tapi minimal tuh eye contact itu jadi satu interaksi yang penting ketika gue berkhotbah, dan itu nggak dapat ketika gue merekam khotbah. Tapi kan ada ibadah-ibadah yang pakai Zoom gitu, Google Meet gitu kan? Ya, itu juga sama sih, ada lebih ada kurangnya juga. Kurangnya ya tadi masalah sinyal itu kan yang bikin delay. Kadang gue udah nanya nih, terus tiba-tiba jadi ada awkward moment gitu, diem. Ternyata sinyal gue jelek gitu. Dan beberapa detik kemudian baru ditangkepin. Nah itu yang jadi kadang aduh gimana ya. Atau bahkan ketika tadi kalau ketemu langsung kayak gini kan enak ya. Kalau nggak ada yang jawab, gue tanya, tinggal gue tepok pundaknya. Kalau ini kan gue mesti sebutin nama nih, siapa ya. Dan kalau dia on cam gitu kan, kalau dia nggak on cam, kadang gue nggak tahu dipanggil nggak ada lagi gue sih. Iya. Belum lagi pasti nggak bisa khusus ya. Nah itu. Nggak bisa khusus. Nggak bisa khusus juga, memang akhirnya ya, karena pakai media kan, entah handphone, entah laptop, ya mungkin aja ada yang sambil dengerin, sambil main, tapi itu suzon jatuhnya. Ya kayak temen gue aja nih pembelajaran online gitu. Di atasnya rapi, gue pakai celana pendek bu, gitu kan. Nah itu juga gue pernah alamin. Iya. Jadi setengah rapi gitu kan, ternyata bawahnya nggak pakai celana. Jadi kalau biasanya gue khotbah itu kan setelannya kan kemeja, kolar, terus bawahan tuh nggak pernah pakai celana jeans, pakai celana bahan. Iya. Ya, tapi karena online kan direkam cuma pinggang ke atas ya pakai celana jeans, kadang pakai sendal jepit. Yang memang orang nggak tahu dan nggak ngeliat gitu kan. Bahkan ketika gue pakai jubah gitu, toga pas mimpin khotbah minggu ya kadang boleh pakai sendal. Ya memang tidak lazim dilakukan, tapi ya
Ya mau nggak mau ya. mau nggak mau, Kayaknya juga nggak kelihatan kan. nggak kelihatan. Tapi kemarin minggu pertama tuh udah ini kan, new normal kan. Ya, sebetulnya tetaplah ada kecemasan gitu ya Bahasanya. ketika mulai. Ya karena memang corona ini kan nggak ada wujudnya gitu ya, nggak Musuhnya kasat nggak kelihatan kita, musuhnya nggak kelihatan repot nih. nggak kasat mata, dan memang bukan buat gue sih new normal itu akhirnya jadi sebuah keabnormalan dalam ibadah. Iya. Jadi gini loh, yang biasanya gue kalau kebaktian itu nyanyi itu bisa 2-3 bait, kemarin dibatasi 1 bait. Oh karena dibatasin ibadahnya ya? Iya. Durasinya ya? Durasinya nggak boleh sampai 60 menit. Otomatis tadi nyanyiannya dipotong-potong. Kayak Zoom ya. Iya, cuma satu bait. Khotbah pun begitu. Nah biasanya kalau sebelum corona itu berapa ini? Berapa lama? Kalau khotbah itu 1,5 jam. Khotbah Ya. lebih lama ya? Enggak, bukan khotbah. Kebaktian fullnya ya. Oh. Khotbah itu biasa 20 menit, 25 menit itu masih oke. Begitu kemarin ya dibatasin 10 menit sampai 15 menit. Ngapain dibahas? Ngapain dibahas? Singkat-singkat bener berarti ya. Ya, intisarinya lah akhirnya. Singkat padat kadang nggak jelas itu. Gimana mau jelasin? Gila. Dan yang pasti ngap bro. Ngapnya? Capek, Karena jadi harus makin singkat makin ya? banyak lu. Bukan, Apa gimana? harus pakai masker. Oh iya. Oh iya. Kalau gue pribadi kan karena jauh ya jarak mimbar ke jemaat, jadi Nggak usah pakai gue masker. nggak pakai masker. Tapi gue juga memandang sisi psikologis jemaat gitu ya, ketika kebaktian mereka nyanyi tapi harus pakai masker kan ngap banget itu. Jadi lu akhirnya pakai masker? Enggak sih, pas khotbah enggak, karena Ngap. ngap banget gue. Gak bisa. Sian juga ya. Tapi keren loh, masker itu banyak pelajaran dari masker. Kenapa tuh? Yang paling nggak ya begitu. Mengajari kita apa yang kita keluarkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Iya, kan? Tapi masalahnya Apa tuh? ini kebiasaan orang pakai masker. Pas mau bersihin mau batuk malah dibuka. Takut ketempel hidungnya sendiri. Aduh, sama aja dong. Sampai jebol. Tujuannya begitu ya, biar nggak Iya, kemana-mana. buat gimmick doang nih masker aja. Tapi kalau buat laki-laki yang sudah beristri, berkeluarga gitu ya, corona ini membawa sisi positif juga sebetulnya. Istrinya nih. Iya, para istri jadi nggak beli make up. Oh iya. Wah, percuma bro. Iyalah. Mau pakai lipstick semenor apapun ketutupan masker. Iya benar. Itu ngurangin anggaran belanja. Dan semua perempuan itu di jalan ya kan, yang kalau misalkan gue lihat di jalan gitu, semua perempuan yang pakai masker itu kelihatannya cantik aja. Iya. Ya positifnya begitu dah paling nggak. Gitu. Semua bisa kelihatan cantik. Tapi apa nih program terdekat nih? Gandeng pemuda lah, modalitas iman gitu kan? Iya, karena kan memang sebetulnya kan sebelum pandemi ini kan kita udah ngobrol ya. Sebetulnya mau bikin satu program lah yang bisa men-trigger anak-anak muda nih, karena memang gue yakin masa depan kita itu bukan di anak muda, tapi yang di anak kecil. Iya, yang sekarang Masa kini kita itu di anak muda. Jadi menurut gue, kalau dari sekarang kita nggak mulai juga men-trigger mereka untuk mau ngomongin soal toleransi, soal hubungan kerukunan dengan yang berbeda, mau kapan lagi? Tunggu ke depan 10 tahun lagi ya mereka udah tua. Iya. Udah sama aja kayak generasi yang tua-tua yang sekarang ini. Ya sekarang saatnya sebetulnya buat gua pribadi melihat bahwa momennya itu sekarang kalau mau dorong pemuda untuk sadar, itu yang paling penting, kesadaran untuk berelasi dengan yang berbeda, karena perbedaan buat gue ya itu keniscayaan. Yang gua kasihan tuh gini, kadang ada tuh anak-anak yang dari TK di sekolah. Jadi contoh kayak gua aja ya, dari TK itu di TPA, terus SD-nya MI gitu kan, kadang sekolah-sekolah Islam terus sampai pesantren. Udah gitu pas keluar udah gagap tuh ketemu orang-orang yang berbeda tuh. Sama kan di Kristen juga ada begitu kan? Nah, iya. Di agama-agama lain juga ada begitu. Sekolah dari bawah itu udah sekolah milik mereka sendiri. Kadang kuliah juga kuliah di kampus yang emang lingkungannya aja gitu. Yang Lu pertama kali kerja repot. pertama kali ketemu sama yang beda sama orang Islam misalnya, kapan itu? Jadi beruntungnya gua itu lahir di keluarga yang memang Beda agama. ada ya, Campur aduk. ya campur-campur lah. Bokap Kristen,
nyokap itu sampai detik ini masih Buddha. Mantap. Tante gua ada yang Muslim. Dan lingkungan tempat tinggal gue itu lingkungan yang memang berbaur. Kebetulan kakek gua tinggal di situ, RT di situ, punya teman baik itu yang Pak Haji yang ngedilin masjid di dekat rumah gua. Nah, masalahnya ini kan yang tadi yang Opi bilang, gimana dia dari kecil dididik satu agama tertentu, agamanya dia, sampai dia gede begitu keluar jadi kayak orang dari dalam gua, begitu keluar kan langsung silo banget. Iya, bingung dia. Sering banget itu gitu. Nanti lu gimana? Lu gimana? Pertama kali? Gue itu kan emang dari kecil di lingkungan itu aja sih. Iya. Cuma gue itu punya momen orang tua angkat, ibaratnya orang tua angkat gue itu dia dari Islam ke Kristen karena ikut suaminya. Gue dulu sering tidur situ zaman gue SD. Gue kan berangkat ke pesantren SD. Tamat SD gue berangkat ke pesantren. Nah itu gue udah sering interaksinya di situ sih. Walaupun habis itu udah buta tuh, bertahun-tahun buta dengan teman-teman yang beda keyakinan, beda agama gitu. Nah ketika pulang, baru tuh gue mulai resah juga gitu ngeliat teman-teman yang sekeyakinan sama gue kok pada gue anggapnya rada kepala batu. Kok nggak bisa menerima perbedaan gitu. Padahal itu keniscayaan itu yang mulai gue sempat gali-gali dan kenalan sama teman-teman yang berbeda lagi gitu. Akhirnya sampai sekarang deh nih ketemu orang-orang yang berbeda yang ya liberal lah. Nggak apa-apa liberal daripada radikal di Cindung. Tapi gue suka tadi di pesantren motivasi di sini tadi tuh di tembok itu tadi quotes-nya ayah NH tadi tuh yang bagus tuh, keluarlah supaya kamu tidak Cuti nalar. Jadi maksud gue yang sekarang ini masih dalam tempurung seperti katak, coba deh keluar kan, karena buat gue akhirnya menyadari bahwa gini loh, ketika gue ketemu yang berbeda itu bukan membuat diri gue itu kehilangan jati diri gue sebagai William. Iya. Justru ketika gue ketemu dengan yang berbeda, gue makin menyadari bahwa oh ya, gue ini William loh, gue ini beda dari dia, gue punya prinsip sendiri, gue punya keyakinan sendiri. Jadi buat gue itu justru memperkuat dan memperkokoh keyakinan gue. Gue nggak tahu deh ya kalau teman-teman yang lain di luar gitu ya, kalau ketemu yang beda malah jadi merasa takut luntur, terhimpit. Nah itu buat gue sih kesalahan besar ya, karena tadi memandangnya jadi keliru gitu. Gue itu pernah bro, masuk pertama kali itu ke gereja katedral. Gereja katedral itu kan ya karena Katolik gitu, jadi banyak patung-patung kan, arsitekturnya keren banget gitu. Ketika masuk, gue ngeliat kandang domba itu dong yang Yesus dilahirkan itu domba ya. Belum mati gue langsung asyhadu alla ilaha illallah. Itu 2014 gue baru keluar pondok setahun itu. 2014 Desember Natal itu gue situ. Astagfirullahaladzim. Udah mati gitu. Dan kadang ngucap gitu Allah. Takut luntur. Mungkin itu juga gitu yang dirasain sama teman-teman yang belum pernah ketemu atau belum pernah masuk ke rumah ibadah yang beda dan kemudian masuk gitu. Pasti. Dan gue ngerasa di situ sebagai minoritas loh. Akhirnya lo merasakan ya. Dan itu gila deg-degan banget loh. Dan gue tuh duduknya di ini emang kita nelpon dulu sebelumnya kan, jadi sebagai tamu undangan gitu. Jadi ini altar nih. Terus ada 1, 2 di depan altar itu dikosongin. Karena awalnya itu kita ngomongnya banyak orang kan. Akhirnya gua sama abang gua doang yang datang. Begitu duduk di situ ditanyain, "Lo cuma berdua doang? Masih ada nggak yang di jalan gitu?" "Nggak ada Pak." Dan di belakang gua tuh jepet-jepetan gitu. Karena menghormati tamu undangan itu kan. Akhirnya ya udah Pak sini gabung. Pas gabung ditanyain gua, "Dari mana Pak?" Kata dia kan, "Dari mana Pak?" "Saya dari Muslim." Kaget dia. "Saya dari Muslim." "Kok Muslim?" Gitu deh. Akhirnya gue bilang, tenang Pak, kita muridnya Gus Ulil Absar Abdallah. Langsung, Absar Abdallah. Iya. Nah dari situ akhirnya gue mulai tenang, dia mulai tenang kan. Mulai tenang dan ya gitulah, gue tuh ke gereja-gereja sebenarnya kagak ada misi apa-apa selain mengklarifikasi bahwa Islam tuh nggak kayak gitu. Jadi nggak keras gitu ya. Nggak keras gitu. Jadi sebagian Muslim itu yang lain teman-teman gue kan nggak terima kan kalau Islam disebut teroris gitu. Nah justru gue itu mau klarifikasi gitu ke gereja Kristen Pasundan. Jadi bukan ada misi untuk mengislamisasi. Gila, emang siapa? Karena lo punya
bakat terpendam gitu kan untuk Itu urusan Zakir Naik lah. Lah kita ciptaannya udah final. Iya. Udah final diciptain berbeda begini mau gimana? Tuhan aja nggak nyatuin kita. Nah, tapi tadi yang menarik juga sebetulnya stigmatisasi lalu yang sekarang ini lagi populer kan polarisasi kita. Itu yang jadi PR juga buat kita bersama gitu, apalagi anak-anak muda juga. Aku aja gini loh, kita kan anak-anak muda gitu ya. Kita ini masih pemuda, lu dan gua dan kita semua ini terbuka lah nalar kita. Handphone kita keren-keren bro, tolong dah dipakai gitu ya untuk gua untuk melihat jendela dunia. Kalau dulu mungkin lo mau lihat luar itu harus keluar pintu rumah. Ini lo sambil rebahan buka handphone lo bisa searching lah. Maksud gua jangan sampai tadi kita juga keracunan sama stigmatisasi. Oh kalau Islam itu radikal, kalau Kristen itu bagi-bagi sembako mau kristenisasi. Mau ngerasain sakit hatinya kayak gimana itu? Maksud gua kita tulus loh ngasih. kok gitu sih? Masa Ivan ditukar sama mie gua? Itu dia. Masa iya sih lu ngehargain gimana lu dengan 5 bungkus Indomie? Kocak lah itu. 15.000 bro. Gila, murah banget cuman gua. Tapi waktu itu gini bro, kita di Bekasi itu ngadain apalah semacam event dan itu nggak cuma permukaan eventnya. Nah, Nggak cuma permukaan yang oke kita toleran. Ya oke, itu toleran cuma jangan cuma itu gitu. betul. Karena setuju. Kalau cuma ngomong doang, semua orang bisa. Kayak gue nih yang ngomong, gue toleran kok orangnya. Tapi kok cuma sekedar di mulut, bro, sorry. Kadang mulut manusia itu nggak bisa dipegang. Punten nih, mohon maaf. Makanya gue setuju bahwa memang kita mesti punya satu apa ya namanya ya, kerjasama yang memang nyata gitu ya, bukan cuma ngomong doang. Gue toleran kok, gue berteman sama ini. Bro, di Facebook lu juga temenan sama semua orang. Tapi lu bikin apa gitu kan? Iya, karyanya apa? Apa yang bisa lo tunjukin. Bahkan buat gua jangan cuma framing lah. Kesian gua kalau cuma framing doang. Framing gimana maksudnya tuh bro? Ya cuma di depan aja gimmick gitu. Gimik di media-media. Ya kita toleran. Tapi wujud nyatanya mana bro? Di keseharian lu punya dampak apa? Nah, apalagi anak-anak muda gini. Gue ingat ini sih istilah, kalau anak muda itu materi banyak, waktunya sedikit. Orang tua nanti kebalik ya? Balik. Anak Udah duitnya muda duitnya sedikit, waktunya banyak. Begitu tua materi lu banyak, waktu Waktunya lu sedikit. Bro, materi itu bisa sambil kita cari. Tapi waktu kita itu berharga. Maksud gue gini, mumpung masih muda, tenaga lu masih banyak, tenaga lu masih banyak. Ayolah kita bikinlah sesuatu yang bisa bikin Bekasi itu bukan cuma framing aja, peringkat ke-6 ya kan, toleran di Indonesia, please dong. Maksud gua menghargai sekali perjuangan wali kota, perjuangan semua unsur untuk dapat ranking 6 itu. Tapi kok ya kemarin kejadian itu kok tidak menggambarkan itu. Gue sekolah, kalau gue cuma di sekolah ranking 1 tapi ketika lulus gue gak dapet kerjaan, Prakteknya nggak ada lah ya. itu rankingnya gak ada harga bro. Rapot gue ranking 1 tapi lu gak keterima kerja. Buat apa? Karena lu gak punya pengalaman. Gue gregetan gue asli di Bekasi tuh kayak apa, isu-isu toleransi itu, isu-isu kerukunan cuma jadi tema besar tapi prakteknya nggak ada gitu loh. Gregetan gue. Benar. Cuma jadi gimmick. Gini deh, mungkin ya nanti yang nonton juga bisa apa namanya ya, Ngasih bisa saran komen lah ya, Ya. kasih saran. Kita mau bikin kegiatan apa nih yang istilahnya kita banget anak-anak muda tapi juga punya dampak bro. Kita tuh pernah bikin live in gitu kan, 3 hari kita konser bareng di sini, kita nyanyi bareng. Cuma ya
ya mungkin keadaan juga yang bikin ya keputus karena corona ini, jadi kita nggak bisa ada lanjutannya itu. Padahal enak banget itu sumpah, enak banget kita bikin, gimana kita nyanyi bareng kan, gimana kita makan bareng, tidur aja bareng, tapi cewek cowok Nah, iya, udah bareng bener-bener. dari berbeda keyakinan macam-macam tuh, asli itu bener dah. Iya, maksudnya biar ada itu loh kelanjutan, jangan acara yang seremonial aja. Malah pengennya lebih lama, seminggu gitu, biar udah Atau selamanya. Tukar umat itu mah. Kayak main. Umat exchange. bener. Tapi gue sih melihat gini bro, hal simpel sebetulnya bisa kita lakukan bareng gitu ya. Apalagi di era pandemi ini, semua orang ini kan jadi istilahnya konten kreator gitu ya. Iya benar. Ya nggak sih? Semua orang adalah konten kreator. Iya, maksudnya di dunia per YouTuber ini semua jadi seolah-olah dia konten kreator gitu ya. Tapi gue belum pernah melihat loh ada konten-konten di YouTube yang memang ketika pandemi ini tuh menyuarakan isu-isu toleransi. Coba deh teman-teman searching habis nonton ini nih ya, searching film-film pendek tentang toleransi deh, lu bisa tempatnya jari. Atau misalnya collab-collabsnya anak-anak muda yang memang menggaungkan tadi ya toleransi, melihat kerjasama, istilahnya lu ngeband bareng kah atau apa. Jarang banget. Rata-rata mereka konten kreator yang kembalinya untuk diri sendiri aja gitu. Iya. Yang bagi-bagi giveaway. Bagi sembako dari AdSense. Oke. Ya. Yang ada juga giveaway yang nggak ketahuan juga sebetulnya. Itu benar apa bohongan? Tahu. Atau saudaranya aja yang menang. Iya settingan ya kan. Tapi juga. ya itulah, nih buat yang nonton juga ya. Semoga sih ke trigger gitu ya untuk bikin konten yang begitu, atau minimal kita tadi ya bukan cuma sekedar gimmick tapi benar-benar bekerja sama gitu. Malah kalau mau lebih luas, ini jaringan Gus Durian keren, gue bilang salut lah Gus Durian Bekasi Raya ini. Jangan digituin bos, takutnya cuma framing doang. Oke, nggak jadi putar kata gua. Tapi tapi ini serius. Buat gua satu hal yang memang perlu diperhatikan teman-teman. Kita berani untuk kasih waktu ke orang lain, kasih tenaga ke orang lain. Tadi tanpa pandang agama dan tanpa pandang suku apa yang kita bantu. Iya, kemarin turun sembako itu ya. Oh itu gokil bro. Itu gokil asli gua ya entah kita hanya jadi penyalur, tapi buat gua Iya, benar. ketika lu kasih waktu, kasih tenaga, Istimewa. dan itu berdampak buat orang-orang yang kena dampak corona ini. Dan jujur aja bro, kemarin pas gua keliling itu ke GKP, capek sih. Mana gak kasih minum ya, sian banget lu. Gua gak temuin. Namanya juga relawan. Mau habis. Ngeliat kamera bawaannya pengen panggung aja nih. Bukan main. Ini panggung buat ente pak. Pada pakai bahan. Iya lah, nutupin resleting. Iya betul.